Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febiola dengan NIM PO7124222011 dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Palembang tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Palembang. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi pelvis, anatomi kepala janin, dan mekanisme persalinan untuk tugas individu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada anatomi pelvis. Pada anatomi pelvis terdiri dari 4 tulang penyusun, yaitu 2 os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Nah, pada os coxae terdapat 3 tulang penyusun, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Pada os ilium terdapat crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, dan spina iliaca posterior inferior. Nah, di os ilium juga terdapat linea terminalis sebagai penghubung antara os ilium. Kemudian di bawah os ilium terdapat os ischium, di mana pada os ischium terdapat tuber ischiadicum. Kemudian terdapat pula spina ischiadica. Tukikan kecil ini disebut dengan ischia ischiadica minor, dan yang besar, yang panjang disebut dengan ischia ischiadica mayor. Pada os ischium juga terdapat acetubulum, lubang yang menghubungkan antara pangkal paha dan os ischium, dan juga terdapat foramen. Kemudian pada bagian os pubis terdapat simfisis os pubis, kemudian terdapat juga ramus superior os pubis, terdapat pula ramus inferior os pubis, dan bagian kanan kiri dari simfisis os pubis disebut dengan arcus pubis. Selanjutnya ada os sacrum yang memiliki 5 buah ruas, di mana pada adapun cuak-cuak berduri yang disebut dengan crista sacralis, dan juga memiliki lubang-lubang kecil yang disebut dengan foramen sacralis. Tak lupa pada os sacrum terdapat promontorium yang berhubungan langsung dengan lumba 5. Kemudian ada juga os coccygeus yang memiliki beberapa ruas dan dapat menukik ke belakang saat persalinan. Adapun anatomi kepala janin yang dimana memiliki 3 kebagian, yaitu tulang wajah, tulang tengkorak, dan sutura-sutura pembaginya. Pada tulang wajah terdapat os orbita, yaitu tulang dahi, kemudian os zygomaticum, yaitu tulang pipi, kemudian ada os nasal, yaitu tulang hidung, kemudian ada os maxillaris, yaitu tulang rahang atas, dan os mandibularis, yaitu tulang rahang bawah. Kemudian pada tulang tengkorak terdapat os frontalis, yaitu os frontalis dextra dan os frontalis sinistra. Kemudian ada os parientalis, yaitu os parientalis dextra dan os parientalis sinistra, dan juga terdapat os occipitalis. Nah, pada tulang tengkorak terdapat ubun-ubun besar yang berbentuk segi 4 dan ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga. Kemudian ada sutura-sutura pembaginya, di mana sutura frontal yaitu pembagi antara os frontalis dextra dan os frontalis sinistra. Kemudian ada sutura sagittalis, pembagi antara os parentalis dextra dan os parentalis sinistra, dan juga ada sutura coronaria, pembagi antara os parentalis dan os frontalis. Kemudian yang terakhir yaitu sutura lambudea, pembagi antara os occipitalis dan os parientalis. Selanjutnya, mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan terdapat 7 langkah. Yang pertama yaitu engagement, di mana diameter pipa Rianto kepala melewati PAP. Kemudian yang kedua, penurunan kepala. Dilanjutkan dengan yang ketiga yaitu fleksi, di mana bagian kepala menunduk. Dan yang keempat, putaran faksi dalam. Yang kelima, ekstensi, yaitu
posisi saat kepala lahir. Kemudian yang keenam adalah putaran faksi luar. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ekspulsi, di mana bagian kepala lahir beserta dengan bagian tubuh seluruhnya. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.